Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-salihul amin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di dalam bab yang ke-12 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man kariha ay yukaththira sawad al-fitan wad-dhulm. Bab siapa yang membenci, atau kalau diartikan bab siapa yang tidak membolehkan. Sebab al-karaha banyak-banyak digunakan oleh para ulama terdahulu bermakna pengharaman. Siapa yang tidak membolehkan, memperbanyak barisan fitnah dan memperbanyak barisan kezaliman. Ya. Di dalam bab ini beliau menjelaskan atau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang tidak bolehnya seseorang ikut memperbanyak barisan fitnah orang-orang yang zalim. So, kecondongan seseorang kepada kezaliman, kepada orang yang zalim, ini adalah hal yang berbahaya. Bisa mengantarnya ke dalam berbagai dosa, bahkan menjatuhkannya ke dalam neraka waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Nah, kemudian terjadinya kemungkaran, fitnah, kezaliman adalah hal yang tidak boleh disaksikan oleh seorang mukmin. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin di dalam firman-Nya, "Walladzina la yashhaduna adz-dzura." Orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyaksikan perkara yang zur, perkara yang dusta, perkara yang tidak benar, perkara yang palsu. Ya. Kezaliman dan fitnah itu mirip dengan hal tersebut. Seorang mukmin tidak boleh mempersaksikannya dan tidak boleh melihatnya. Maka kandungan dari bab ini adalah hal yang jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Mukri, dan dari awal pelajaran saya tidak menyinggung masalah sanad ya. So, kalau kita singgung masalah sanad, pelajarannya akan menjadi semakin panjang. Kata beliau, haddatsana Haywa wa ghairuhu annahu qala haddatsana Abu al-Aswad wa qala al-Layth ana bil Aswad qala quti'a ala ahli al-Madinah ba'thun qad tutibtu fihi falaqitu Ikrimah fa akhbartuhu. Ya. Kata Abu al-Aswad, rahimahullahu ta'ala,
diwajibkan atau ditetapkan terhadap penduduk Madinah suatu utusan, maksudnya dipilih sejumlah dari penduduk Madinah untuk menjadi gabungan dalam sebuah pasukan. Kata Abul Aswad, saya dicatat di dalamnya, didaftar di dalamnya. Falaqitu Ikrimah. Maka saya pun berjumpa dengan Ikrimah. Ya, fa akhbartuhu Ikrimah maula Ibnu Abbas. Maka saya kabarkan kepada beliau tentang hal ini. Fanahani asyaddan nahi. Maka beliau melarang saya dengan larangan yang sangat keras. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, akhbarani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku radhiyallahu taala anhuma, anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Sungguhnya sekelompok kaum muslimin mereka bersama kaum musyrikin. Yukathiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbanyak pasukan barisan kaum muslimin, barisan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fayati sahmu fayurma bihi fayusibu ahadahum. Maka datanglah anak panah kemudian dilemparkan dan menimpa salah seorang dari mereka ini yang berbanyak pasukan kaum musyrikin. Dia muslim tapi ikut memperbanyak pasukan orang-orang zalim dan orang yang masuk dalam fitnah. Fayaqtuluhu, lalu ia terbunuh, fayadribuhu, fayaqtuluhu, ia dijatuhkan oleh anak panah itu, langsung ia kemudian dia terbunuh. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Ini ayat berkaitan dengan orang yang tidak ikut hijrah. Mereka muslim tadi tidak ikut hijrah. Karena mereka tidak ikut hijrah, maka dipaksa oleh kaum musyrikin untuk ikut dalam barisan mereka. Iya. Ketika mereka terbunuh dan mereka berada di barisan kaum muslimin, di barisan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini menyebutkan ancaman yang sangat besar terhadap mereka. Ya. Maka dari asar ini, dari hadits ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul bab. Dan perhatikan judul bab beliau. Ini menunjukkan dalamnya pemahaman fikih beliau. Kata beliau, bab man kariha yukaththir sawad al-fitan. Bab tentang siapa yang membenci untuk memperbanyak barisan al-fitan, barisan fitnah, maksudnya barisan orang-orang yang menyebar fitnah, orang yang bergerak dengan fitnah, wadzulmi, dan barisan orang-orang yang zalim. Ini adalah hal yang dilarang. Nah, dan ini termasuk usul kaidah dasar dalam salah satu pijakan penting dalam fitnah. Seorang jangan memperbanyak barisan orang-orang yang terfitnah atau menyebarkan fitnah, ya, atau orang yang sibuk dengan fitnah. Nah, kadang ada sebagian yang bergabung ke dalam sebagian fitnah, ya, dengan maksud yang baik, tapi dia lupa illahi. Dia melupakan sebab yang karenanya para ulama melarang memperbanyak pasukan barisan fitnah. Ya. Melarang duduk dengan orang-orang yang zalim karena akan memperbanyak barisan mereka. Kalau memperbanyak barisan mereka, maka ini akan menyebabkan orang-orang umum tertipu. Ya. Dan kadang bisa menjatuhkan mereka kepada kesalahan karena mengikuti sebagian orang yang menjadi panutan yang ikut di dalamnya. Nah, karena itu di masa terjadi fitnah di Basrah, fitnah Ibn al-Ash'ath, Abu Muslim Al-Khurasani
Dan beliau adalah salah seorang imam yang terkenal, ahli ibadah. Beliau dipaksa ikut di dalamnya. Ya, dipaksa ikut. Tapi beliau tidak pernah mengangkat senjata. Begitu diposisikan saja ikut, tapi tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah membidik orang dengan panahnya. Ya. Sehingga tatkala redam fitnah itu selesai, beliau berkata, alhamdulillah, saya diikutkan di dalamnya, tapi saya tidak pernah yang melukai seorang muslim pun. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Abu Muslim, bagaimana pendapatmu dengan orang yang melihat engkau berada di situ? Ya. Maka orang tersebut menyangka bahwa orang yang mengajakmu itu berada di atas kebenaran, lalu ia ikut bersama kalian. Kemudian dia terbunuh. Ya. Maka mendengar hal tersebut, Abu Muslim rahimahullah, ya, menangis sejadi-jadinya. Dan disebutkan hampir setiap kali dilihat beliau di Mekah, ya, beliau menangisi perbuatannya itu. Dan kenapa beliau ikut di dalamnya? Sehingga menjadi sebab banyak orang yang tergelincir karena keberadaan beliau. Iya. Karena itu ini sebuah ilmu yang harusnya dipahami, bahwa tidak boleh memperbanyak barisan fitnah atau barisan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dan ini dari ukuran-ukuran dan dari ketentuan pijakan yang juga hendaknya kita ingat berkaitan dengan masalah fitnah. Kemudian bab yang ke-13 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idza baqiya fi hutalatin minan nas. Ya, bab apabila seseorang tersisa di tengah manusia yang jelek. Hutala itu artinya radala, sesuatu yang jelek. Jadi kalau dia tersisa atau hidup bersama manusia yang jelek, kurang agamanya, apa yang dia lakukan? Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan bentuk pertanyaan. Sebab jawabannya diterangkan dalam hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala haddatsana Al-A'mash an Zaid ibn Wahab, qala haddatsana Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sungguhnya beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua hadis. Ya, maksudnya di sebuah kesempatan diceritakan dua hadis. Sebab hadis-hadis Hudzaifah Ibnu Yaman lebih dari dua. Beliau riwayatkan dari Nabi. Kata Hudzaifah, "Ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar." Saya sudah melihat salah satu dari dua yang beliau ceritakan, dan satunya lagi saya lagi menunggu untuk melihatnya. Ya. Kata beliau haddatsana, yang beliau telah lihat. Kata beliau haddatsana, Nabi menceritakan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal, thumma alimu min al-Qur'ani, thumma alimu min as-sunnah. Nabi menceritakan bahwa amanah itu turun di dasar hati para lelaki. Disebut dengan rijal, maksudnya bukan sembarang lelaki, tapi orang-orang yang merupakan pilihan. Turun amanah ke hati mereka. Summa alimu minal Quran, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, mengilmui Al-Quran, kemudian mereka mengilmui sunnah. Iya. Ini menunjukkan bahwa mempelajari Al-Quran itu lebih didahulukan daripada mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, haddatsana an raf'iha, dan beliau juga menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah itu. Dan ini hadis yang kedua yang belum dilihat oleh Hudzaifah. Ya, kalau yang pertama beliau sudah lihat bagaimana amanah itu turun. Dan beliau sudah melihat bagaimana para sahabat mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Nampak amanah di hati mereka, pada mereka. Tapi yang kedua ini, kata Hudzaifah,
Ya, saya belum melihatnya. Yaitu Nabi mengabarkan bagaimana amanah itu diangkat. Qala, Nabi bersabda, yanamur rajulun naumatan. Seorang lelaki tidur. Ya. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, lalu dicabutlah amanah dari hatinya. Fayadallu atharuha mithla atharil waqt. Maka tersisalah bekasnya seperti garisan hitam. Ya. Suatu tercabut, ya ada sisanya sedikit, nampak kayak garis hitam. Tsumma yanamun naumata fatuqbad. Ya. Kemudian dia tidur lagi. Dan dicabut lagi amanah itu. Dan tersisa fayabaqa fiha atharuha mithla atharil majli kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'. Nah, kemudian dia tidur lagi di dalamnya, lalu ia kemudian dicabut amanah itu lagi, sisa dari amanah itu tadi yang seperti al-waqt itu bekasnya dicabut lagi sampai dia seperti mijal. Ya. Diibaratkan di sini seperti jamr. Nah, bara api dahrajatku ala rijli. Yang dia apa? Yang mengenai kakimu. Fanafiqa fatarahu munzakiran. Ya, kemudian mengembung, kamu melihatnya, dia mengembung. Ya. Tidak ada lagi bekasnya, hilang. Laisa fihi syai', tidak ada, tapi kelihatan ada bentuk kayak mengembung. Wa yusbihu an-nasu yatabaya'una. Kemudian manusia pun ya saling berjual beli. Sini yatabaya'una, ingat ya maknanya berjual beli, bukan dari mubayah, bukan artinya membaiat, saling membaiat, tidak. Ya salah itu dalam mengartikannya. Kalau diartikan membaiat. Di sini mubaya'ah, yatabaya'un artinya transaksi jual beli. Sebab ini kaitannya dengan amanah. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Ya. Maka hampir-hampir tidak seorang pun yang menunaikan amanah. Fayuqal, maka dikatakan inna fi bani fulanin rajulan amina. Maka ada yang berkata bahwa di bani fulan tempat sana ya ada seorang yang sangat terpercaya, amin, dia terpercaya. Yuqalu lirrajul, maka dikatakanlah kepada orang yang amanah ini, ma aqalahu wa ma adrafahu wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Maka orang-orang berkata, ya, betapa berakalnya orang ini, ya, betapa kuatnya orang ini, dan betapa teguhnya orang ini. Padahal orang tersebut tidak ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji khardal dari keimanan. Ya. Jelas? Sini Hudzaifah menggambarkan bagaimana kurangnya amanah di akhir masa. Dan ini dari fitnah. Ini dari fitnah. Sebab amanah itu adalah sebuah sifat yang sangat mulia. Ya. Sebuah tanggung jawab yang hendaknya disandang oleh setiap muslim dan muslimah. Sebab amanah cakupannya sangat banyak dengan maknanya yang umum. Dengan maknanya yang umum. Iya. Kata Hudzaifah, "Walaqad ata alayya zamanun wala ubari ayyukum bayatu." Telah datang bersama saya suatu masa, saya tidak peduli. Ya. Dengan siapa saya berjual beli. Dia jual, transaksi, tidak peduli sebab dianggap semuanya baik. Ya, semuanya amanah. Lain kana musliman raddahu alayya islam. Al-Islam, raddahu alayya al-Islam. Kalau dia seorang muslim yang saya ajak jual beli, maka keislaman ini membalikannya kepadaku. Ya. Wa in kana nasraniyan, ya, raddahu alayya sa'i. Dan kalau dia adalah seorang Nasrani, maka sa'ihi akan mengembalikan kepadaku. Nah, ini di dalam masalah hubungan jual beli ya, transaksi. Wa amma al-yawm fama kuntu ubai illa fulanan wa fulana. Adapun hari ini saya tidak melakukan transaksi kecuali bersama si fulan dan si fulan saja. Beliau pilih-pilih orang. Ya. Mencari orang yang amanah. Nah, dan ini subhanallah seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu akhlak yang sangat mulia. Ya.
dan dia termasuk hal yang dicabut dari banyak hati manusia. Ya. Dan ini dari bentuk fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di sini apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, kalau seorang berada di juthala atau khuthala minan nas, manusia yang seperti ini, ya, maka lihat bagaimana Hudzaifah beliau bermuamalah. Ada fitnah, ada terjadi hal seperti itu. Beliau berjalan seperti biasa, tapi ada bentuk kehati-hatian. Seseorang itu melangkah tatkala terjadi fitnah. Iya, dia berhati-hati melihat apa yang aslah bagi agamanya, apa yang terbaik bagi dirinya. Iya, apa yang terbaik bagi dirinya. Jangan dia melakukan sesuatu, ya, dianggap sesuatu itu tidak ada masalah, ya, dianggap sebagai perkara yang tidak ada nilainya, tapi kadang perkara tersebut bisa menyeretnya kepada sesuatu yang dianggap maksiat, ya, di dalam agama. Ya, wallahul musta'an. Kemudian di bab berikutnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab at-ta'arruf fil fitnah. Bab at-ta'arruf fil fitnah. Ya. Bab orang yang tinggal di Arabi bersama pada saat fitnah. Ta'arruf itu artinya dia tinggal menjadi orang Arab bersama orang-orang Arab. Ya. Arabi itu adalah orang yang tinggal di badia, di pedalaman. Dia tidak punya tempat tinggal menetap. Dia keluar dari kota. Ya. Nah, keluar dari kota. Ya. Ta'arruf di sini artinya dia meninggalkan fitnah, lari meninggalkan fitnah. Jelas? Ya. Nah, kita baca dulu hadisnya, kemudian saya terangkan kandungan dari bab ini. Kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Hatim an Yazid ibni Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ya. Nama lengkap beliau Salamah bin Amr bin Aqwa, ayahnya namanya Amr. Annahu dakhala ala al-Hajjaj. Salamah bin Aqwa masuk menjumpai al-Hajjaj. Faqala ya ibn al-Aqwa, irtadatta ala akibaik, ta'arrabta. Ya. Maka Al-Hajjaj berkata kepada Salamah, wahai ibn al-Aqwa. Perhatian ya, bagaimana perlakuan Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada penghormatan, dipanggil saja ibn al-Aqwa. Ya. Perhatikan ucapannya, engkau telah murtad dari agamamu. Ya, murtad ke belakang. Kenapa engkau tinggal bersama orang Arab? Maka kata beliau, la, tidak, saya tidak murtad. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li fil badu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan saya untuk tinggal di badu. Tinggal di pedalaman. Ya. Dia Nabi mengizinkannya. Kalimat mengizinkan ini mungkin izin langsung untuk beliau atau izin umumnya dipahami. Anjuran dari Nabi kalau memang terjadi suatu keadaan fitnah. Iya. Maka dari sini ada makna bolehnya seseorang itu beruzlah, ya, menyendiri dan menghindar dari fitnah. Dia tinggal, ya, di tempat yang dia tidak menjumpai manusia di situ, atau sedikit dia menjumpai manusia agar supaya ia terhindar dari fitnah. Nah, kemudian kata beliau, wa an Yazid ibn Abi Ubaid annahu qala lamma qutila Utsman ibn Affan kharaja Salama ibn al-Aqwa ila ar-Rabathah wa tazawwaja hunaka imra'atan wa waladat lahu awladan falam yazal biha hatta qabla an yamuta bilayalin nazal al-Madinah. Kata Yazid ibn Abi Ubaid, begitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh, maka Salam bin Aqwa pergi ke Rabathah. Rabathah ini nama pedalaman.
Sebagaimana Abu Dzar juga berada di sana. Ya. Beliau pergi ke Rabata, menyendiri ke tempat itu. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, dan beliau di Badu di kampung Arab ini, beliau menikah dengan seorang perempuan. Wa waladat lahu auladan, dan perempuan ini melahirkan untuknya beberapa anak. Falam yazal biha, terus menerus Salam bin Aqwa tinggal di situ. Sampai beberapa malam sebelum beliau meninggal, beliau turun ke kota Madinah. Turun ke kota Madinah, dan beberapa malam setelah itu beliau meninggal di Madinah. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini Salam bin Aqwa. Berikutnya kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf wa akhbarana Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda atau beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Hampir-hampir saja harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing. Yang kambing ini ya, dia urus, atau kambing ini mengikuti lereng-lereng gunung, wa mawaqi' al-qatar, dan tempat-tempat turunnya hujan. Ya. Nah, yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari dengan agamanya. Dia lari membawa agamanya, lari meninggalkan fitnah. Nah, lari meninggalkan fitnah. Dua hadis ini jelas menunjukkan bolehnya dan ada syariat kalau seorang sedang terjadi sebuah tempat, sebuah fitnah yang bisa mengkhawatirkan dirinya, dia keluar ya, dari tempat tersebut. Ini menunjukkan bolehnya dan adanya syariat. Tapi para ulama berbeda pendapat, yang mana lebih afdal. Dia tinggal di tempat itu ya, sambil bersabar ya, sehingga apalagi kalau ada maslahat, dia tinggal di sebuah tempat, dia ingin menuntut ilmu dan belajar ya, ada maslahat yang lebih besar daripada itu, yang mana lebih afdal? Apakah dia melakukan itu atau dia keluar, dia ke tempat mengungsi, ke tempat yang dia bisa bersendiri di situ dan tenang, terhindar dari fitnah. Iya. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa yang paling afdalnya kalau memang seorang ya, mampu untuk bersabar, ya, maka dia tetap tinggal dan bersabar. Tinggal dan bersabar. Kalau dia punya dari keperluan-keperluan di tempat tinggalnya, dari belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, ya, itu lebih afdal baginya. Sambil dia bersabar. Dan tentunya dengan kesabarannya ini sudah merupakan nilai pahala. Ya. Kemudian dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari fitnah tersebut. Ya. Menghindarkan dirinya dari fitnah tersebut. Dan ini tentunya pahalanya lebih besar. Jelas ya? Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan yang dialami. Besarnya kesulitan yang dialami. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan, khawatir terhadap dirinya, boleh dia tidak ikut masuk di dalamnya sama sekali. Ya. Atau boleh dia keluar dari tempat ini. Ini pada kondisi fitnah tertentu, bukan seluruh fitnah ya. Ya. Fitnah tertentu yang sangat mengancam dirinya kalau dia berada di tempat itu. Dia boleh pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, boleh pergi meninggalkannya. Iya. Tapi sekali lagi ini semuanya adalah penjelasan. Bolehnya pada keadaan tertentu, dan ada rincian-rinciannya ya, di waktu yang lainnya. Dan kadang di suatu kesempatan kalau seorang bersabar, itu pahalanya lebih banyak dan lebih besar. Ya, apalagi kalau memang ada maksud-maksud syariat yang lainnya yang diperlukan untuk menuntut ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah, ya, memperluas kebaikan, mengajak manusia kepada yang baik, menjauhkan manusia dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau dia mampu melakukan hal tersebut, itu lebih afdal daripada dia menyendiri. Lebih afdal daripada dia menyendiri. Bahkan seorang yang alim, orang yang berilmu, tidak boleh dia meninggalkan sebuah tempat karena ingin beruzlah, ya, ingin selamat dari fitnah. Bahkan dia harus tetap tempat tersebut, mengadakan perbaikan di tengah manusia.
Ya, sebab kalau semuanya pergi, siapa yang akan memperbaiki manusia? Siapa yang akan memperbaiki manusia? Maka dari sini saya ingin meluruskan. Kadang sebagian kita membaca hadis seperti ini, dia cuma baca satu hadis, tidak membaca hadis-hadis yang lainnya, ataupun kadang tidak tergambar dasar-dasar syariat yang lainnya pada dirinya. Akhirnya kadang memahami hadis ini dengan pemahaman yang sangat sempit. Ya, karena itulah rincian dan pemahamannya ya Allah taala alam seperti yang saya terangkan tadi. Iya. Kemudian ini bab yang ke-15. Ya. Dan kita cukupkan dengan bab yang ke-15 ini. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, bab ta'awud minal fitan. Bab berlindung dari fitnah. Iya. Salah satu pokok dasar dan pijakan di masa fitnah, seorang ta'awud berlindung dari fitnah. Berlindung itu banyak maknanya. Dia menghindar, mencari tempat yang dia selamat darinya. Berlindung dan bisa bermakna berlindung dia berdoa kepada Allah. Dijauhkan, dihindarkan dari fitnah. Iya. Karena itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dihindarkan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Dihindarkan dari fitnah penyakit, fitnah mengikuti hawa nafsu. Juga ada doa dihindarkan dari fitnah perempuan. Ya, juga doa agar supaya dijaga dari kejelekan diri sendiri dan dari kejelekan amalan kita sendiri. Ya, ini semua bagian dari fitnah. Nah, doa-doa yang seperti ini, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seharusnya menjadi letak perhatian kita. Sebab di dalam kandungan doa-doa yang beliau ajarkan terdapat sejumlah manfaat yang sangat berharga ya, bagi orang yang mencermatinya. Nah, kata beliau rahimahullah, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ahfawhu bil mas'alah. Nah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sa'alu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya sekelompok manusia, ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi, ya, hatta ahfawhu bil masalah, sampai mereka sangat mendesak Nabi dengan pertanyaan. Ya, mendesak Nabi dengan pertanyaan. Fasaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-minbar. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, menunjukkan bolehnya ada mimbar dalam melakukan khutbah. Dan ini juga menunjukkan bahwa naik ke atas mimbar itu tidak harus pada hari Jumat. Iya. Boleh seorang memberi ceramah di atas mimbar walaupun selain hari Jumat. Nah, maka Nabi naik ke atas mimbar, menunjukkan bahwa beliau akan menyampaikan masalah yang penting. Faqala la tas'aluni an syai'in illa bayantu lakum. Kata Nabi, tidaklah kalian bertanya kepadaku kecuali saya pasti terangkan. Ya. Ini apa ini? Ya. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan? Ini peringatan sebab manusia terlalu banyak bertanya. Ya. Ayo, tanya semua apa yang kalian tanyakan. Ya. Kalau saya bahasakan seperti itu, kira-kira ini Ustaz mempersilahkan atau marah ini? Ya. Kami itu bahasa ini bukan mempersilahkan namanya. Ya. Nah, maka Nabi berkata, tidaklah kalian bertanya kepada saya tentang suatu apapun kecuali saya akan terangkan. Nah, kata Anas bin Malik, faja'altu anzuru yaminan wa shimalan fa idza kullu rajulin ra'suhu fi thawbihi yabki. Kata Anas, yang melihat ke kanan dan ke kiri, ya, ternyata setiap lelaki, setiap orang kepalanya berada di bajunya, ia menangis. Bagaimana kepalanya berada di bajunya? Berarti mereka dalam keadaan ya, memeluk kedua lututnya sambil menangis. Perhatikan. Ini posisi Rasulullah SAW marah kepada para sahabat. Tapi perhatikan bentuk marahnya beliau. Ya, tidaklah kalian bertanya kepada aku tentang sesuatu kecuali saya akan terangkan. Ya. Nah, ini juga kita ambil ibrah bahwa
Seorang pendidik kalau dia marah, ya, dari bentuk marahnya, ya, jangan menggambarkan kemarahan murni, tapi dari kemarahan tersebut ada bentuk pendidikan untuk orang yang dia marahi. Nah, ini lebih mengena pada para sahabat. Lihat, setiap dari orang yang berada di situ sekitar Anas nangis. Fa ansha'a rajulun kana idza laha yud'a ila ghairi abihi. Ya. Maka berdirilah seorang, ya, berdirilah seorang, dan orang ini apabila dia berdebat dengan temannya, ya, akhirnya dipanggil kepada selain nama ayahnya, ya, dinisbatkan kepada selain nama ayahnya. Biasanya kalau ribut, memang kamu anaknya si anu, padahal bukan ayahnya. Ya. Maka dia berkata, ya Nabi Allah, man abi? Dia berkata, wahai Nabi Allah, siapakah ayahku? Dia tanya siapa ayahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi dalam keadaan seperti ini. Faqala, maka Nabi berkata, abuka Hudzaifah, ayah kamu adalah Hudzaifah. Ya. Thumma ansha Umar. Kemudian Umar pun berkata, dan ini dari fikih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Faqala radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasula na'udzu billahi min su'il fitan. Kata Umar, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Rasul kami, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah. Ya. Ini ucapan Umar menenangkan keadaan. Dan ini dari fikih beliau. Karena itu dalam posisi yang seperti ini, dan semua orang berbicara. Ya. Dalam mauqif seperti ini, siapa yang bisa tiba-tiba menenangkan keadaan dengan cara yang disebutkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Karena itu dalam masalah apa saja yang terjadi dengan kaum muslimin, itu dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai memberikan solusi, penyelesaian, ya, terhadap apa yang dihadapi. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu fil khairi wasyarri kal yaumi qat." Ya. Kata beliau, tidaklah saya melihat tentang kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Sama sekali saya tidak pernah melihat seperti hari ini. Apa yang beliau lihat? Kata beliau, innahu suwirat liyal jannatu wan nar hatta ra'aituhuma dunal ha'id. Kata beliau, sungguhnya digambarkan kepadaku surga dan neraka. Saya yang beliau melihat surga, melihat kebaikan. Iya. Dan surga itu, siapa yang melihat kepadanya, maka mungkin dia tidak akan disentuh oleh kesedihan. Tapi neraka, siapa yang melihat kepadanya, maka mungkin dia tidak pernah merasa bergembira. Iya. Dan Nabi SAW diperlihatkan kepada surga dan neraka. Karena itu beliau berkata, saya tidak pernah melihat tentang kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Iya. Sama sekali tidak pernah melihat seperti hari ini. Nah, kata beliau, sampai saya melihat surga dan neraka itu di belakang tembok, dekat sekali, digambarkan kepada Nabi SAW. Qala Qatadah yadhkuru hadzal hadits illa hadhihi al-ayah. Ya, Qatadah menyebut hadis ini ketika menafsirkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu. Kalau nampak jawabannya itu akan menjelekkan kalian. Ini tegurannya dalam ayat ini. Dan ini dari fikih Qatadah. Ya. Dalam periwayatan tidak ada dalam riwayat penyebutan ayat, tapi Qatadah menyebutkannya fikih beliau. Ya. Bahwa seorang jangan bertanya hal-hal kalau nampak jawabannya dia sendiri akan memberatkannya dan memberatkan orang lain. Iya. Ini di masa tasyri' Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditanya hal yang beliau tidak terangkan. Atau beliau kalau sudah menjelaskan sesuatu jangan ditanya lagi setelahnya. Seperti ada yang pernah bertanya atau Nabi pernah berkata bahwa wajib haji atas setiap muslim. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Ya. Sudah disebut wajib, tanya lagi, apakah setiap tahun? Wajib itu artinya harus dia lakukan, walaupun sekali, kan begitu. Saya paham. Ini bertanya, apakah setiap tahun? Maka Nabi diam. Kata beliau, andai kata saya jawab, maka akan menjadi berat bagi umatku. Karena itu ada ancaman. Ya. Siapa yang bertanya sebuah pertanyaan yang kemudian keluar jawabannya dan memberikan bahaya
atau menyebabkan banyak orang yang kadang dirugikan di hal tersebut, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelihatannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, saya lupa. Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamun nasi jurman man sa'ala al-mas'alah, fa hurrima an-nasu 'alayka min ajli mas'alatihi." Di antara manusia yang paling besar dosanya adalah orang bertanya sebuah masalah. Ya. Akhirnya manusia terharamkan dari hal tersebut karena pertanyaan dia, karena permasalahan yang dia tanyakan. Nah, dan ini mungkin hadis berlaku di masa tasyri', dan untuk di masa setelah pensyariatan, setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikategorikan ke dalam bentuk ya tidak baiknya bertanya hal-hal yang kadang seorang itu tidak mengambil manfaat darinya, Ya, Allahul musta'an. Nah, baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala Abbas an-Narsi, haddatsana Yazid ibn Zurayq, qala haddatsana Sa'id, qala haddatsana Qatada, anna Anasan haddatsahum anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam bihadza, wa qala kullu rajulin lafan ra'sahu fi thawbihi yabki. Ya, sama ya hadisnya, cuma konteksnya beda. Setiap lelaki melilitkan pakaiannya di atas kepalanya. Jadi menutup kain di atas kepalanya sambil menangis. Wa qala aidan billahi min su'il fitan. Dan Anas berkata, mereka berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah. Wa qala a'udzu billahi min sau'il fitan. Saya berkata, saya berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Al-Bukhari, wa qala li khalifah, dan berkata kepada aku khalifah. Ya, khalifah salah seorang rawi, dia berkata haddatsana Yazid bin Zurayq qala haddatsana Sa'id wa Mu'tamir an Nabihi an Qatada anna Anasan haddatsakum an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadza wa qala a'idan billahi min syarril fitan. Iya. Ini dari bentuk ta'awud, berlindung dari fitnah. Dan sekali lagi doa itu ikhwani fillah adalah suatu hal yang sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Sangat penting dalam kehidupannya. Jangan dilalaikan. Iya. Jangan dilalaikan. Doa perintah Allah kepada kaum muslimin. Iya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang tidak berdoa, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, maka untuk mereka neraka jahanam ya, yang akan menghinakannya. Dan dimaklumi para nabi dan para rasul, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu mereka berdoa kepada Rabb-Nya, memohon ya, terus-menerus bermunajat kepadanya. Ya. Dari kesempurnaan ibadah, dari kesempurnaan tauhid seorang hamba, dia bersandar dan terus memohon kepada Rabb-Nya dari kesempurnaan tauhidnya. Ya. Karena itu hendaknya masalah doa ini diperhatikan, apalagi di masa fitnah. Ya. Seorang perlu terus-menerus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikannya dari fikih, kita diperintah membaca dalam sehari semalam surah Al-Fatihah 3 rakaat baca surah Al-Fatihah. Ada permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Permohonan hidayah. Ya, permohonan hidayah. Sebab hidayah itu dibutuhkan oleh setiap hamba pada segala keadaan. Dan kadang di masa tertentu dia butuh hidayah baru lagi. Ya, untuk masalah itu. Maka sangat indah kehidupan seorang hamba. Setiap harinya, setiap dia sholat, dia mohon kepada Allah diberi hidayah tambahan.
Ya. Atas setiap masalah yang dia hadapi. Ataupun dia dikokohkan di atas hidayah yang sebelumnya dia telah dapatkan. Karena itu dalam membahas fi'il amr kita kaitkan dengan bahasa ihdina. Ihdina itu artinya dia fi'il amr. Ya. Kata perintah dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau dia berasal dari yang rendah kepada yang di atas itu bermakna doa. Jelas? Iya. Dan fi'il amr itu punya dua makna dalam bahasa Arab. Dia kadang bermakna permohonan yang baru, minta hal yang baru. Dan kadang bermakna al-istimrar, supaya nikmat itu dikokohkan di atasnya, dikuatkan di atasnya. Iya. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab ada. Misalnya ada seorang, ya, ada air di situ. Saya katakan ya fulan, kamu minum. Ya. Dia tadi belum minum, kemudian dia minum. Ini perintah baru dia minum, kan begitu? Ya. Tapi saya misalnya menjamu tamu saya sedang makan bersama saya. Saya katakan padanya, ayo makan. Perintah kepadanya. Perintah ini apa? Apa artinya? Ya. Maksudnya lanjutkan makannya. Kan demikian. Maka ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu perhatikan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, detailkan makna-maknanya, cermati dengan baik. Dan ini akan membuka berbagai ilmu, berbagai mutiara hikmah, dan berbagai perkara yang akan bisa mengokohkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan mengokohkan kita semua di atas sunnah dan menjaga kita semua di atas prinsip-prinsip agama kita dan di atas keislaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari orang-orang yang masuk ke dalam golongan dirugikan dan larut di dalam fitnah yang membahayakan agamanya. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha mengabulkan doa. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Baik, ini 15 bab ya, yang 13 bab yang lainnya kita anggap selesai saja. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, banyak penafsiran fitnah di situ ya. Banyak penafsiran fitnah di situ. Di antara orang-orang yang terkena fitnah, memaksa orang yang di luarnya untuk masuk ke dalam fitnah. Kalau tidak masuk ke dalam fitnah, dianggap sebagai syaitan yang diam. Maksudnya ikut mendukung mereka dalam fitnah. Itu biasa ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa ada sebagian orang ya kadang tidak tahu menggunakan kaidah, penggunaan tempat. Jadi dari fitnah sebenarnya. Ya, ada sebagian orang, subhanallah, bawakan kalimat-kalimat dari ucapan as-salaf. Ya. Dari ucapan yang benar sebenarnya, ucapan itu. Tapi salah menempatkannya. Maka setiap orang yang membawakan dalil, ya, itu benar di dalam memahaminya. Dan setiap orang menyampaikan dalil, dia benar di dalam memahaminya. Ya, jangan sampai ada orang yang berkata, tidak boleh kamu sholat, haram hukumnya sholat. Loh, kenapa haram? Ya. Sebentar, jangan salahkan saya punya dalil. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, coba ayat Al-Quran dalilnya. Wailul lil musalli. Celaka orang-orang yang sholat. Ya. Kan dikatakan celaka berarti haram sholat. Ya. Kira-kira dalilnya benar atau tidak? Ya. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya. Sampai ke dasar sumur penyimpangannya. Ya. Salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya, itu yang dicela. Nah, ada begini. Ya, hidup ini kita beribadah kepada Allah. Ya. Bukan beribadah kepada seorang selain daripada Allah. Nah,
Dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kaplingan siapapun. Seakan-akan kalau ada yang ditahdir atau ada yang dijelekan, seakan-akan bumi menjadi sempit. Di mana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana tauhid? Yang harusnya dia berpegang sesuai dengan tuntunan. Maka Anda perlu memperdulikan manusia apa yang dia katakan. Ikuti tuntunan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, selesai. Sepanjang dia punya berada di atas tuntunan. Nah, bagaimana cara menjaga diri dari fitnah perempuan? Yang pertama, dia segera menikah. Ya. Itu diantara cara yang paling ampuh. Sebab Nabi SAW menyebutkan manfaatnya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ia lebih menundukkan pandangan dari menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan segala sebab yang bisa mengantaranya terfitnah dengan hal tersebut. Ya. Dia lihat apa sebab-sebab di sekitarnya. Ya. Kalau dia terfitnah dengan koran, dia tinggalkan. Ya. Dia misalnya terfitnah dengan HP, dia tinggalkan. Ya. Dan tidak rugi seorang tidak pakai HP ya. Ya. Nah, dulu juga nggak ada HP, nggak ada masalah, masih hidup juga. Ya. Nah, kemudian dia tinggalkan segala sebab yang bisa menghantarnya ke sana. Kemudian yang ketiga, ya, dia mencari lingkungan yang cocok untuknya. Lingkungan yang cocok. Bukan dia ingin menghindar dari fitnah perempuan, tapi dia tinggal di tengah lingkungan yang mengarahkan kepada fitnah tersebut. Dia cari lingkungan yang baik. Apakah dia tinggal di tengah pondok pesantren misalnya, atau dia cari di tempat yang di lingkungannya sedikit fitnah tersebut, ya. Ataupun dia mengatur, ya, bahwa dia kebanyakan di rumah belajar dan seterusnya, ya, dia keluar untuk keperluan tertentu, sambil dia menjaga ketentuan syariat dari menundukkan pandangan, ya. Dan juga jangan lupa banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Salafi melarang demonstrasi. Lalu kenapa Wahdah Salafi melakukannya? Siapa yang mengatakan Wahdah itu Salafi? Ya. Nah, sekarang mengaku Salafi itu banyak. Boleh saja semua orang mengaku Salafi. Kan begitu? Ya, tapi belum tentu dia Salafi. Belum tentu dia Salafi. Salafi itu dia bukan jubah yang dipakai siapapun yang ingin memakainya. Ya. Kemudian dia katakan bahwa dirinya adalah Salafi. Tidak, tapi Salafi adalah sebuah keyakinan yang tergambar, ya, yang tertanam di dalam diri seorang, dan dari amalannya menunjukkan hal tersebut. Iya. Kita dikatakan Salafi. Nah, adapun Wahdah Islami, mereka jauh dari penamaan Salafiyah. Ya, tidak ada orang-orang Salafi yang melakukan demonstrasi. Kemudian tidak ada dari kalangan Salafiyun yang membolehkan bai'at. Mereka ada bai'at Wahdah Islamiyah. Dan tidak ada dari kalangan Salafiyun yang memperjuangkan yang membagi tauhid menjadi 4, salah satunya tauhid hakimiyah. Ya. Dan tidak ada dari kalangan Salafiyun yang memperbolehkan berbilangnya jamaah Islamiyah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Wahdah. Dan tidak ada dari Salafiyun yang membela ahlul bidah, dan tidak ada dari Salafiyun yang memunculkan manhaj muwazanah. Ya. Ini sebagian dari kerusakan orang-orang Wahdah Islamiyah. Kalau mengaku boleh saja mereka mengaku. Dan perlu saya beritahukan bahwa pengakuannya kalau mereka katakan Salafi itu ujung-ujungnya adalah duit. Ya. Nah, saya sangat kenal akan perbuatan mereka. Nah, mereka punya kamp pelatihan di Filipina. Kemudian yang melakukan peledakan bom di Makassar adalah kebanyakan dari orang-orang yang ikut pengajian mereka. Maka ini jauh dari penamaan Salafiyah. Jadi kalau untuk merekrut datang orang-orang dari luar, ya, dari Saudi, ya, kami Salafi. Ayo, ya, ajarkan tauhid kepada kami. Begitu seruannya, ajarkan tauhid kepada kami. Tapi ustaz-ustaznya sendiri, ya, coba antum cari ceramahnya mengajarkan mereka mengajarkan tauhid. Mungkin kalau mengajarkan, tapi tidak ada perhatian, tidak tergambar bahwa mereka punya perhatian khusus terhadap tauhid. Nah, kemudian, ya, mendatangkan ulama-ulama dari Saudi. Ya, tadi kalau berbicara di kaset,
ya, membicarakan pemerintahan Saudi dengan pembicaraan yang sangat keji dan tidak pantas. Ya. Kalau ada duit, ya bicaranya bagus. Tapi kalau tidak ada duit, ya bicaranya mencela dan menjelekkan. Ya, nasallallahu alaihi. Siapa pimpinan Salafi itu? Siapa pimpinan jamaah Salafi? Ya. Nah, kita sudah beritahukan bahwa Salafi, ya, itu bukan organisasi, bukan sebuah yayasan, ya, bukan sebuah partai, ya, bukan sebuah partai. Kalau dikatakan jamaah, tadi saya sebutkan bahwa jamaah itu cuma dua, ya, dan Salafiyun itu jamaahnya. Kalau mereka di bawah pimpinan negara, mereka taat kepada pimpinan negara. Kalau mereka dalam artian mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pimpinannya cuma Rasulullah SAW. Dan Salafi itu, ya, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, dia Salafi. Ya. Tidak pandang bulu, kulitnya hitam, merah, coklat. Ya. Sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah Salafi. Apakah orang Indonesia, orang Malaysia, orang Saudi, orang Amerika, dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah Salafi. Nah, dia bukan paten milik seseorang atau kaplingan kelompok tertentu. Ya, tapi dia adalah pensifatan, penggambaran akan Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadis yang mengatakan jauhkanlah dirimu dari berprasangka, karena prasangka itu sejelek-jelek perkataan. Ya, bukan sejelek-jelek perkataan, ya, konteks hadisnya akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Tapi mengapa banyak orang, khususnya akhwat, yang berprasangka jelek dan menyebarkan fitnah tanpa melihat kebenaran berita, menerima dan menyebarkan berita? Ini kalimat banyak orang, ya, perlu data, ya, saya nggak tahu hasil sensus yang bertanya ini apa memang seperti itu atau tidak. Kebanyakan orang, siapa yang dia tanya sehingga bisa memberikan kebanyakan orang, ya. Itu yang pertama. Kalau ingin membahasakan, bilang sebagian orang pada orang, ya, supaya jangan menyinggung banyak orang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau punya masalah tertentu, sebutkan apa masalahnya. Seperti ini tidak disebutkan masalahnya apa prasangkanya, ya. Maka saya tidak menyarankan, sengaja saya baca supaya menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Jangan membawakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kadang bisa menyuluh, ya, perasaan yang tidak baik antara sama ikhwan. Ya, kalau terjadi kesalahan di kalangan sebagian ikhwan kita, kadang terlalu bersemangat, ya, maka nasihatkan kepadanya. Dan betul, kadang kita lihat pada sebagian ikhwan ada bentuk kesalahan. Itu kesalahan pribadi, ya, terjadi pada sebagian ikhwan. Jangan dinisbatkan kepada manhaj as-salaf. Ya, sebab agama Islam itu tidak ada salahnya. Adapun pemeluk agama Islam, itulah kadang jatuh dalam kesalahan. Dan wajar, namanya manusia, jatuh dalam kesalahan. Ya, tegur dengan cara yang baik. Kemudian juga saya nasihatkan kepada ikhwan, ya, bahwa gambarkanlah agama ini adalah agama yang layak dan agama yang tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan ia berpegang dengan manhaj salaf ini, ya, dengan jalan salaf. Maka gambarkan, ya, dekatkan hal tersebut kepada manusia, ya, mudahkan manusia memahaminya. Jangan dikesankan bahwa agama ini sulit, ya. Jangan disandarkan bahwa agama ini sulit. Alhamdulillah hidayah itu semua orang mengharapkan dapat hidayah. Dan bukan artinya dia mempermudah manusia, ya, dia mempergampangkan masalah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Tapi sikap berlebihan, sikap ekstrim, itu adalah hal yang tidak kita kenal. Tidak dikenal di dalam dakwah salafi. Yang dikenal dalam dakwah salafiyah adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah telah mengabarkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah rahmat untuk manusia. Rahmat untuk manusia. Ya, karena itu semangatlah terhadap kadang ada sebagian dari kawan-kawan kita, ya, dari kaum muslimin yang datang ke majelis ini, ya, mendengarkan ceramah, melihat nasihat-nasihat yang bagus. Tapi kadang kita ketemukan sebagian ikhwan yang muamalah yang tidak baik kadang. Ya wajar, ya, mungkin dia tidak pernah berpikir ke sana. Ya.
Dan mungkin juga ada sebagian ikhwah yang kaidahnya, ya, diriku adalah diriku, dirimu adalah dirimu. Mungkin ada yang berkaidah seperti itu, tapi sebaiknya dihindari. Kalau kita melihat teman-teman yang baru, ya, diarahkan kepada hal yang baik, diajak bicara. Ya, sebab kadang dengan hal tersebut ini akan menyebabkan hati itu lebih dekat, ya, kepada orang lain. Dan saya terus terang sangat sedih sekali mendengar banyak kejadian, ya, dari teman-teman yang kadang mengajak saudaranya untuk hadir di pengajian. Begitu hadir pengajian, saudaranya nggak mau datang lagi. Ya. Saya mendapatkan orang sangat seram sekali di masjid. Ya. Dan kadang saya pernah dapatkan sebagian ikhwah, dia bawa istrinya. Ya. Apa istrinya sudah lama dibujuk untuk hadir ke pengajian. Terus dibujuk suatu hari, masya Allah sangat gembira. Istrinya mau diajak pengajian. Begitu sampai di pengajian, ya, dia sudah bergembira, keluar dari pengajian, istrinya menangis terseduh-seduh. Ya. Katanya di tempat pengajian tidak ada yang mengajak dia berbicara. Nah, maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita perhatikan. Kita punya semangat saudara-saudara kita mendapat hidayah. Sebagaimana kita senang diri kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk, cintailah petunjuk itu untuk orang lain. Bukankah itu bagian dari keimanan? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebuah kebaikan sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya. Iya. Kalau ini sifat ditanamkan di dalam diri setiap salafi, saya yakin bahwa kita hanya tunggu beberapa saat dan kaum muslimin akan kembali kepada jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf. Iya. Dan ini yang kita harapkan dan jangan menyepelekan. Satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena kamu, ya, kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah. Ya, dan siapa yang menjadi sebab dalam kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka hendaknya kita berlomba-lomba di dalam hal ini. Dan Syekh bin Baz rahimahullah berucap dengan ucapan yang sangat baik. Kata beliau, ya ikhwan, di masa ini, masa manusia kebanyakannya jahil terhadap tuntunan agama. Karena itu, yang kalian kedepankan adalah sifat berlemah lembut, ya, dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Itu yang dikedepankan. Adapun keras di sebagian keadaan menghajar atau menjelaskan, membantah, itu pada posisi dan keadaan-keadaan tertentu. Iya, keadaan-keadaan tertentu. Dan juga yang kita lihat, saya cerita apa yang saya lihat, ya, di kalangan para ulama kita yang menjadi rujukan-rujukan di masa ini. Nah, di majelis-majelis mereka, kalau kita hadir di majelis mereka, tampak mereka ini sebagai orang tua yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Ya, orang-orang yang sangat cinta kepada orang yang hadir depannya. Dan tampak sangat serius mereka mengharapkan hidayah kepada orang yang hadir. Ya. Nah, kepada orang yang hadir. Sampai saya pernah diberitahu oleh seorang masyayikh, ya, dia membawa saudaranya. Dan saudaranya orang awam, ya, datang ke rumah Syekh Rabi, ya, hafizahullah. Ya, setelah keluar, dia tanya kepada saudaranya, gimana Syekh itu tadi? Ya. Kata saudaranya, Masya Allah, seorang yang sangat keayahan, sangat lemah lembut, memuliakan tamu. Dan itu wallah adalah sifat beliau. Siapa yang melihat beliau, itu adalah sifat beliau. Ya. Nah, kata Syekh ini kepada saudaranya, tahukah kamu bahwa orang ini, ya, ini orang yang di kota Riyadh sana banyak hijriun benci kepadanya. Heran dia, loh, ada apa dengannya? Syekh seperti ini kok ada yang benci kepadanya? Nah, maka ikhwani fillah, ya, yang perlu kita perhatikan di sini, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, para ulama, mereka adalah ulama yang beramal dengan ilmu yang mereka ajarkan kepada umat. Dan itu kita lihat pada diri mereka. Ya, karena itulah semangatlah untuk mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Ya. Dan kita berusaha menjadi sebab orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Kalau ada saudara kita melampaui batas terhadap kita, ya, banyaklah memberi maaf. Banyak memberi maaf. Ya. Tidak ada ruginya kalau kita memaafkan. Nah, dan kalau kita dibicarakan yang pembicaraan yang jelek, juga tidak ada ruginya bagi kita. Ya. Toh juga pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menghisab. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan. Dan seorang mukmin sepanjang berada di atas jalan yang lurus, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melantarkannya. Allah tidak akan melantarkannya. Ya. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya mudah. Ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajrah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, digugurkan dosa-dosanya dan dibesarkan pahalanya. Iya. Maka alhamdulillah agama ini adalah hal yang mudah, ya, dan jangan kita beratkan kepada manusia. Ya, sebuah kalimat yang sangat berkesan sekali di hati saya dan saya tidak bisa melupakannya dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya ikhwan, beliau, hati-hati kalian terlalu ekstrim, berlebihan di dalam menyampaikan, sehingga manusia lari dari agama. Kalau itu terjadi, maka kalian akan menanggung bagian dari dosa, bagian dari dosanya. Nah, maka jangan menjadi sebab orang lari meninggalkan agama ini. Jangan menjadi sebab orang menjadi fobi, ya, untuk tidak datang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya. Ini yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan. Mohon saran dari Ustadz kaidah menilai jemaah-jemaah lain di Indonesia. Ya. Ini ada ya pembahasannya. Dan apa yang saya terangkan dari bab fitnah yang tadi adalah kaidah-kaidah dasar. Dan siapa yang memahaminya, dia insya Allah ta'ala bisa menilai. Tapi memang di dalam menyikapi jemaah-jemaah itu harus ada tambahan ilmu lainnya. Dan alhamdulillah kita di dalam pembahasan ada membahas hal tersebut. Tapi pekerjaan kita bukan hanya itu, bukan cuma membicarakan hal yang seperti itu. Ya. Ada sisi pentingnya menjelaskan untuk menghilangkan syubhat, untuk menasihati umat, menegur orang-orang yang tergelincir kembali kepada jalan yang lurus. Tapi umumnya berbicara tentang syubhat itu masalah yang riskan. Ya. Ingin dijelaskan kesalahan dalam pemikiran ini, perlu diberikan pendahuluan. Ya. Perlu diberikan pendahuluan supaya dia jelas bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebagai sebuah kesalahan. Ya, karena itulah kalau misalnya ada yang bertanya tentang hal ini, alhamdulillah ada ceramah-ceramah, ya, berkaitan dengan masalah ini boleh didengarkan. Ya. So kadang kalau kita menjawabnya perlu diberikan beberapa banyak pendahuluan supaya bisa dipahami dengan baik. Apakah boleh memilih presiden demi kemaslahatan? Apa maksudnya demi kemaslahatan? Ya. Saya nggak paham apa maksudnya demi kemaslahatan. Nah, pemilu itu bukan dari bagian agama kita. Ya, tapi di kondisi tertentu, bukan hal yang terlarang, di kondisi tertentu. Dan sekarang antum nggak usah memikirkan kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini nggak ada untuk pemilihan sekarang ini. Ya. Itu kondisi-kondisi tertentu difatwakan oleh para ulama. Kalau ada kejadian tertentu. Nah, saya pernah mempertanyakan sebagian kondisi tertentu dalam sebuah pemilihan. Diberi fatwa oleh para ulama tentang bolehnya pada kondisi tertentu. Dan memang maslahatnya adalah hal yang nampak dan kelihatan jelas. Ya, dan sampai sekarang masih dirasakan oleh teman-teman yang terlibat di dalam. Nah, tapi hukum dasarnya semua orang paham bahwa pemilu itu bukan dari syariat kita. Dan banyak sekali kerusakan yang terdapat di dalam. Bolehkah mengikuti keputusan seorang pemerintah yang agamanya Nasrani karena dia gubernur daerah kami? Kalau keputusannya berkaitan dengan maslahat umum, iya, diikut. Tapi kalau keputusannya berkaitan dengan keagamaan, ya, mengatur keagamaan
kaum muslimin, maka ini tidak ada ketaatan dalam hal yang seperti itu. Tapi hal yang berkaitan dengan maslahat umum, iya, semuanya harus menjaga dan menaatinya. Adakah isbal imamah lengan dan baju? Jika ada, tolong jelaskan. Yang benarnya tidak ada isbal dalam hal tersebut. Hanya ada sebagian hadis-hadis yang memang melarang terlalu melebihkan untuk lengan tangan, kemudian apa juga untuk imamah. Ya. Yang akar seluruh larangan itu adalah bentuk perbuatan berlebih-lebihan. Ya. Bentuknya israf. Itu akar larangan. Tadi Ustaz jelaskan bahwa firqah itu identik dengan kejelekan. Bagaimana dengan nama al-firqatun najiyah? Kan sudah ada kalimat najiyahnya. Ya. Ya, kalau kan al-firqatun najiyah, sudah ada najiyahnya. Najiyahnya ini menghilangkan kesan jeleknya. Ya, masalah ijazah kita sudah jawab berulang kali. Ya. Tentang mengikat rambut bagi perempuan, apakah ada ketentuan, misalnya dikepang 2, diikat jadi 1? Yang tidak ada masalah mau dikepang 2, dikepang 3. Ya. Sepanjang tidak ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah insyaallah. Ya, seorang perempuan merasa masih dalam kondisi suci, belum batal wudunya, maka dia langsung mengerjakan sholat tanpa wudu lagi. Ketika sudah lewat waktu sholat, dia mendapatkan keputihan di celana dan tidak tahu kapan keluarnya. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Karena bisa jadi keputihan tersebut sudah keluar pada waktu sholat tadi. Jawabnya, keputihan itu bukan najis. Apa yang keluar dari keputihan tersebut bukan najis dan bukan hal yang membatalkan sholat. Kecuali kalau yang keluar itu adalah darah nifas, darah haid, ya, maka itu dikatakan batal sholatnya. Seorang wanita biasanya haid 6-8 hari dan keluar cairan putih sebagai tanda suci. Suatu ketika pada hari ke-6, darah sudah berhenti, tapi belum nampak tanda suci. Kemudian ditunggu sampai hari ke-8, ternyata belum juga keluar cairan putih. Apakah haidnya dihitung sudah selesai sejak berhentinya darah? Kalau iya, apakah harus mengganti sholat yang ditinggalkan pada hari 6 dan ke-8? Hari 6 sampai ke-8. Kebiasaan haidnya 6 sampai 8 hari. Berarti kadang dia suci 6, kadang dia suci di 7, kadang dia suci di ke-8. Sepanjang dia sudah berhenti di hari ke-6 dan tidak ada darah lagi, maka harusnya sudah dianggap suci di hari ke-6. Ya, maka salat yang ditinggalkan mulai dari hari ke-6 dia qada seluruhnya. Dia qada seluruhnya. Dia qada, ya dia lakukan. Zaman sekarang hampir seluruh makanan ringan yang dijual ada hadiahnya. Pakai hadiah. Tanya apa hukum membelinya? 2, membelinya tapi tidak bermaksud mendapatkan hadiah. 3, apa hukum menjual makanan tersebut? Saya nggak tahu ya apa maksud ini pakai hadiah.
hadiah, ada yang ikut ke barang yang dia beli. Ya. Dan ada jenis hadiah dari makanan ringan. Hadiahnya hanya beberapa jenis tertentu, dipilih dari sejumlah bungkusan yang ada di situ. Diambil bungkusan, keluarkan, dapat hadiah, diambil hadiah. Kalau tidak, maka tidak ada hadiah. Jelas? Kalau dia ikut bersama apa yang dia beli, maka itu tidak ada masalah. Ya. Melekat di dalam, tidak ada masalah, sebab dia masuk ke dalam harga. Jelas? Ya. Walaupun dia maksud membelinya untuk mendapatkan hadiah itu, sebab dia nampak di situ, kelihatan. Ini membeli sesuatu yang jelas namanya. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan di gambaran yang kedua, misalnya ada 30 bungkus makanan ringan, hadiahnya ada 5. Dari 30 bungkus ini, ya, di dalamnya ada penjelasan hadiah, siapa yang dapat, maka dia dapatkan hadiahnya. Maka ini termasuk kalau dia beli, ya, makanan tersebut dengan maksud hadiah, itu terhitung qimar, terhitung judi yang diharamkan. Jelas? Tapi kalau dia maksudnya membeli, sudah beli, ternyata dia melihat ada kupon dalamnya dan dia dapat hadiah, tidak ada masalah. Sebab asalnya dia bukan maksudkan untuk beli. Ini menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama untuk masalah terakhir. Walaupun beberapa ulama kita di masa ini memberikan fatwa haram secara mutlak. Iya, haram secara mutlak. Tapi saya sendiri lebih condong pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang merinci seperti itu. Wah, sudah lewat ya 20 menit. Gimana, kita lanjutkan atau? Hah? Ada sekelompok orang yang sedang melakukan sholat berjamaah, kemudian imamnya batal. Bagaimana caranya seorang makmum mengganti posisi imam? Ya, caranya yang di belakang imam maju ke depan. Ya. Apakah dimajukan oleh orang yang di sampingnya, atau kalau dia sendiri merasa ya harus segera diganti imamnya karena enggak ada, dia maju saja ke depan orang yang di belakang imam. Inilah di antara faedahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar supaya di belakang imam itu ulil hilmi wan nuha, orang yang sudah balik dan punya akal. Orang yang diutamakan dari sisi akal maupun dari sisi agama. Jelas? Saya di rumah harus sholat di mana? Sholat asar di kampung saya pukul 5, atau sholat di rumah sendiri dengan tepat waktu. Ini terjadi di sebagian tempat, sholat asarnya diundur ya, oleh sebagian karena mereka bertani, alasan bertani diundur sholat asarnya sampai jam 5. Nah, maka kalau memang terjadi seperti ini, maka dia sholat di rumahnya tepat waktu. Tapi begitu dikumandangkan adzan asar, dia juga datang ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan dihitung sholat sunnah bagi. Hah? Batalnya pas sujud. Ya. Bisa diketahui imam batal pas sujud. Kalau imamnya batal pas sujud, dia berdiri saja. Dia memberikan isyarat kepada makmum di belakangnya agar maju. Ya. Kalau nggak ada yang tahu, tiba-tiba imamnya hilang. Ya. Maka di sini adalah tugasnya orang yang di belakang imam. Dia melihat, kalau memang tidak ada, ya, dia takbir, berdiri, Allahu Akbar di tempatnya. Ya. Di tempatnya saja dia berdiri. Ya. Kalau dia sujud pertama, takbir dulu Allahu Akbar untuk duduk antar dua sujud. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Dia tengah saja. Begitu dia berdiri, dia maju ke depan. Dia maju ke depan. Kenapa saya katakan di tempatnya saja? Sebab kalau dia berdiri maju ke depan, itu dia menambah gerakan berdiri namanya. Ini tidak boleh. Ya. Jelas? Nah,
Ya, bagaimana sikap kita jika teman kita banyak yang keluar dari Islam tanpa alasan dan bujukan orang tua sendiri? Ya. Ini sekarang banyak terjadi ya. Ini juga dari hal yang fitnah di masa ini, adanya pemurtadan, ya, dan janji kira tidak ada gerakan di dalam hal ini. Ini juga dari bentuk yang harus diwaspadai. Nah, itulah tadi saya sering sebutkan. Kadang sebagian dari kaum muslimin sibuk di dalam urusan-urusan yang tidak penting, padahal ada hal-hal yang hendaknya dia pikirkan ke sana. Islam ini perlu didekatkan, dan kaum muslimin perlu disampaikan kepadanya bahan-bahan penyampaian-penyampaian yang dengannya mereka kokoh di atas keislamannya, teguh di atas keislamannya, yang tidak akan bergetar ya, dengan bujukan diberi bantuan pangan ataupun makanan atau yang semisal dengannya. Ya. Orang tua yang sudah meninggal waktu sakit keras, dia pernah meninggalkan sholat. Bolehkah kita doakan? Ya, tidak ada masalah, insya Allah doakan. Sebab ketika dia tinggalkan sholat, ya mungkin ada sesuatu dari hal yang menyebabkan dia meninggalkannya. Dan yang benarnya pendapat para ulama yang dikafirkan meninggalkan sholat juga kalau dia meninggalkan terus menerus. Iya. Atau meninggalkan kebanyakannya. Akikah 7 hari setelah kelahiran, sesudah itu apakah masih boleh akikah? Katanya jiwa masih tergadaikan. Itu penyebutan bahwa anak itu marhunun bi aqiqati, ya, digadaikan atau tergadaikan dengan akikahnya. Ya. Ini penekanan anjuran, sifatnya penekanan anjuran. Adapun tentang hukumnya, kita kembali kepada hukum akikah itu sendiri. Apa hukumnya? Kebanyakan para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Dan ini yang benar insyaallah taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsika an waladi." Siapa yang berkehendak untuk menasika anaknya. Nasika nama lain dari akikah. Dan penamaan nasika itu penamaan yang lebih bagus daripada penamaan akikah. Siapa yang ingin menasika anaknya, kalimat siapa yang ingin, andai kata wajib tidak diibaratkan dengan kalimat siapa yang ingin. Jelas ya? Maka ini yang benar dari pendapat para ulama. Ya. Kalau sudah lewat 7 hari, di sini ada letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau sudah lewat 7 hari, apakah yang dimaksudkan dari akikah itu? Ya. Terbatas pada hari yang disebutkan, sehingga kapan lewat dari hari tersebut, hari-hari yang disebutkan, maka tidak ada syariatnya lagi. Atau yang dimaksudkan makna tertentu, disembelihkan untuknya. Iya, disembelihkan untuknya. Kalau disembelihkan untuknya, maka ini terbuka waktunya sampai kapanpun. Ya. Dan pendapat yang kedua ini butuh dari asar ulama salaf yang menjelaskannya. Dan kebanyakan asar ulama salaf yang saya ketahui bahwa itu menguatkan pendapat yang pertama, terbatas pada hari. Ya. Dan sejumlah ulama besar di masa ini memfatwakan seperti itu. Terbatas pada hari ini. Jadi terbatas pada hari ke-7. Kapan sudah lewat hari ke-7, maka dia adalah sebuah ibadah yang sudah lewat waktunya. Sebuah ibadah yang sudah lewat waktunya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah dirinya ketika beliau sudah menjadi nabi, itu hadis ada kelemahan. Bolehkah orang bekerja dengan 2 pekerjaan atau 2 profesi, tapi waktunya bisa diatur, sedangkan kedua pekerjaan tersebut sama-sama memiliki ikatan kontrak pekerjaan?
Ya, kalau dilihat akadnya, kalau akadnya memungkinkan, misalnya pekerjaan pertamanya yang kantornya dari jam 8 sampai jam 12, yang kedua dari sore misalnya sampai malam, ya, tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tapi kapan bertentangan, ya, atau dari salah satu dari dua pekerjaan tersebut mengikat harus hanya kerja kepadanya, tidak boleh kerja ada pekerjaan yang lain, hanya konsentrasi pada pekerjaannya, maka ini tidak boleh dia melanggar akadnya. Nah, bolehkah mempergunakan sepeda motor gadaian? Ya, sepeda motor gadaian itu perlu pemeliharaan. Ya. Lihat sepeda motor kalau disimpan saja nggak rusak juga. Sepanjang dia gadaikan, simpan motornya, biarkan saja disimpan. Jelas? Kecuali kalau perlu perawatan, maka dia pakai sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan. Dia pakai sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan. Iya. Jelas? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk menggunakan onta-onta ataupun kerbau untuk diperah susunya, ya sebab ini hewan butuh perawatan. Adapun kalau tidak butuh perawatan, tidak boleh dimanfaatkan. Sebab itu namanya mengambil manfaat dari pinjaman. Dan kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada diambil manfaat, diambil keuntungan darinya, maka itu dihitung riba. Dihitung riba. Bolehkah kita mendengarkan murattal sambil bekerja dan tidur-tiduran? Kalau dia sambil mencermatinya, tidak ada masalah insyaallah. Sebab zikir itu boleh dengan keadaan apapun. Ya. Kalau dia mencermati dan mendengarkannya. Ya. Bagaimana hukum orang yang memanggil nama Abdullah dipanggil Bedul atau Dul? Yang mana yang dipanggil tidak riba? Ya tidak boleh ya, nama bagus Abdullah dipanggil Bedul. Apa artinya Bedul? Hah? Apa? Ya, menjadi arti nggak bagus lagi. Tidak boleh ya. Ya. Itu dari hal yang dilarang. Nah, dari tanabuz memanggil dengan panggilan seperti itu hal yang dilarang. Ya panggil lengkap Abdullah, apa sulitnya? Ya. Dul, apa dul? Apa memakai ini atau pacar membatalkan wudu? Ya. Kalau dia menyatu bersama kulit, tidak ada masalah. Tapi kalau menghalangi air masuk ke dalam kulit, itu tidak diperbolehkan. Apa hukumnya seorang mengkapling soft ketika hendak sholat berjamaah agar dia mendapat soft yang paling depan? Tidak boleh seperti ini, mengkapling seperti ini. Kalau dia ingin dapat soft terdepan, cepat datang. Yang mengkapling. Hari Jumat dia pagi-pagi datang simpan sajadah. Setelah itu pulang tidur. Ya. Begitu khutbah, khatib baru mau naik baru dia datang. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Akan memunculkan pertikaian dengan kaum muslimin. Kemudian dia menyelisih nas hadis dalam hal ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya pembicaraan yang berkaitan dengan masalah ini sampai beliau nyatanya kalau kadang di sebagian keadaan ada yang melakukannya, ya, mungkin diadukan kepada pemerintah atau diberikan sanksi. Ya. Apakah amin diucapkan setiap selesai membaca Al-Fatihah atau hanya pada saat salat jahriyah saja? Jadi dia dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. Salat jahriyah maupun salat sirriyah. Salat berjamaah maupun salat sendiri. Jelas?
Adapun kalau dia baca Al-Fatihah di luar salat, tidak ada syariat mengucapkan amin. Apa hukumnya mengedarkan kotak infak pada hari Jumat? Harusnya itu nggak terjadi ya. Ya, sebab itu bentuknya gerakan. Bentuknya gerakan. Nah, tapi juga saya perlu ingatkan di sebagian keadaan, ini saya bukan membuka pintu pergampangan, tapi pernah terjadi kejadian. Ya, karena ikhwan tidak mau kotak Jumat itu bergerak, khawatir akan masuk ke dalam larangan, dia diam aja kalau ada kotak Jumat. Ya. Akhirnya orang di sampingnya nunjuk-nunjuk, kotaknya. Ya. Ini artinya dia ingin berbuat yang ma'ruf, yang bagus, tapi dia jatuhkan orang lain ke dalam perkara yang mungkar. Ya. Maka kalau bisa terjadi kondisi yang seperti ini, dia lihat khatib itu. Dia lihat sedikit mulutnya tidak bergerak, gerakkan cepat. Ya. Sebab larangan berbicara atau menggerakkan ya sesuatu itu larangannya ketika apa? Kita khatib sedang apa? Sedang khutbah. Nah, apa hukum bagi makmum yang masbuk? Dia mendapati imam sedang atau akan rukuk. Makmum yang masbuk tersebut sempat rukuk dengan sempurna. Apakah telah dihitung satu rakaat? Ya, ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dihitung satu rakaat. Ya, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis, semuanya ada kelemahan. Dan ada yang mengatakan tidak dihitung satu rakaat. Dan ini pendapat insyaallah yang lebih kuat dan juga sejalan dengan nas umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Iya. Kalau makmum masbuk mendapati imam sedang membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah makmum tersebut dapat satu rakaat? Iya, dapat satu rakaat kalau dia baca Al-Fatihah. Ya, dia baca Al-Fatihah. Kalau makmum imam sedang baca surah, baca saja Al-Fatihah, tidak ada masalah. Ya, itu diizinkan, termasuk hal diperkecualikan. Sebab setiap dari imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Menurut pendapat yang paling kuat. Bagaimana menyikapi nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Rifqan Ahli Sunnah yang melarang untuk saling menghajar dan meninggalkan dikarenakan isya'at? Di mana nasihatnya? Coba datangkan dalam Rifqan. Tidak ada di Rifqan itu. Berkaitan dengan isya'at, Syekh tidak menyebut siapapun di kitab Rifqan itu. Beliau hanya menasihatkan untuk setiap orang saling menasihati kalau ada kesalahan. Dan ini nasihat beliau tekankan di dalam ceramahnya bahwa ini nasihat untuk sesama ahli sunnah, bukan untuk orang-orang hizbiyin dan sururiyin. Beliau tekankan di dalam ceramahnya. Tapi yang menjadi masalah, beliau sendiri membuka untuk dirinya pintu ini sehingga dimanfaatkan buku ini oleh hizbiyin, orang-orang sururiyin pakai untuk membela dirinya. Nah, itu saja. Dan beliau sendiri sudah berucap di dalam ceramah beliau bahwa ini buku bukan untuk membela qutbiyin dan sururiyin, itu khusus untuk ahli sunnah. Mereka ahli sunnah berpikir. Nah, itu pada tempatnya. Tidak ada yang menyelisih hal ini dari kalangan ahli sunnah. Sebab di kalangan ahli sunnah memang kalau terjadi perselisihan, berbeda pendapat, berlemah lembut di dalam menasihati dan saling mengingatkan. Jelas ya? Dari sini ada dua kelompok yang salah dalam menyikapi kitab Rifqan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang pertama adalah orang yang terlalu
meremehkan buku ini. Padahal buku ini adalah buku yang bagus. Ya. Dan seakan-akan ya harus dihajar dan ditahdir buku ini. Nah, ini juga sikap yang salah. Sikap yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan buku ini sebagai dalil, menggambarkan masalah-masalah yang jelas di kalangan para ulama. Iya. Nah, dan ada yang menyebarkan. Ada yang menyebarkan sebagian anak Medina bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan pertanyaan, ya kalau pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Syekh siapa saja jawabannya sama. Cuman tadi saya tantang mereka untuk bertanya dengan konteks, sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, tidak usah sebut nama fiaturat. Ya. Dan sebutkan bagaimana mereka membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan sebutkan bagaimana pengaruhnya menciptakan bentuk-bentuk hizbiyah di Indonesia dan selainnya. Coba kalau mereka bikin pertanyaan seperti itu, ayo. Ya, tidak perlu mereka yang tanyakan, saya akan tanyakan. Kalau mereka setuju. Tapi yang menjadi masalah sebagian orang seperti itu. Kalau sudah punya pendapat, dia cari hal yang ingin mendukungnya saja. Ya. Apakah menelan ludah atau dahak ketika sholat dalam kategori makan sehingga membatalkan sholat? Iya. Sebaiknya kalau terjadi hal yang seperti ini dia jangan telan untuk keluar dari silang pendapat. Iya. Tapi kalaupun dia tidak bisa apa-apa dan dia harus telan dan membahayakannya, maka hal ini dari perkara-perkara yang sulit manusia terlepas darinya. Dan insyaallah taala hal yang seperti ini tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Manakah lebih afdal ketika i'tidal? Apakah bersedekap atau tidak sedekap? Ya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini mengandung dua kemungkinan. Ya, mungkin saja sedekap dan mungkin tidak sedekap. Ya, kalau saya sendiri saya lebih condong ya, kepada tidak sedekap. Kalau ada yang sedekap silakan. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Sebagian orang sholat ada gangguan, misalnya badan terasa gatal. Yang menggunakan tangan kiri untuk menggaruk, ataukah dia bebas boleh menggunakan kanan dan kiri? Apa dalilnya harus menggunakan tangan kiri? Hah? Para ulama menyebutkan menggunakan tangan kiri itu kalau bab izalatun najasa, bab menghilangkan najis atau menghilangkan hal yang menjijikkan, hal yang tidak baik, itu menggunakan apa? Tangan kiri. Ya. Menggaruk dia masuk ke sini atau? Ya, boleh menggunakan kanan dan kiri, apa yang mudah baginya. Ya. Kalau di samping yang dalam makmum dia gunakan kirinya itu lebih dia di sebelah kirinya kosong, dia gunakan tangan kirinya itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau ada orang di samping kanannya dia gunakan tangan kanannya, ini bisa mengganggu orang, maka dia apa yang mudah baginya. Ada berapa rakaat sunnah rawatib sehari semalam menurut hadis yang sahih? Kalau rawatib yang mendinginkan setelah sholat 5 waktu, ya. Kalau duhur boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah duhur. Boleh 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan boleh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Kalau asar
boleh 4 rakaat sebelum asar. Kalau maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Isya 2 rakaat setelah isya. Subuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu rawatibnya. Dalam hadis yang insyaallah taala sahih. Apa benar pernyataan yang mengatakan bahwa dunia itu penjaranya kaum muslimin dan dunia tersebut surganya orang kafir? Ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara mukmin dan surga orang kafir. Nah, ya saya hafalnya dari Sahih Muslim, tapi kelihatannya ada juga di dalam Sahih Bukhari. Terkadang seorang memakai imamah menutupi dahi. Dan ketika berwudu, apakah dia harus membasuh seluruh imamahnya? Apakah dia membasuh seluruh mukanya? Iya, harus dia basuh seluruh mukanya. Ya, dahinya harus diangkat imam itu. Kalau dia tidak basuh dahinya, batal wudunya. Sebab artinya dia belum mencuci muka. Wah, ini pertanyaan kita perlu mengulangi. Ya, seluruh babul haid lagi. Tolong kembali dibaca ya. Ada yang bertanya bagaimana cara tamyiz, membedakan antara darah haid dan darah rusak. Padahal antara darah haid dan darah rusak sifatnya sama. Ya, coba didengarkan kembali ceramah kemarin. Ya, baik. Saya kira cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan selama beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Dan saya berterima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah hadir di majelis ini. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum semua, kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini atas segala macam kekurangan dan kesalahan yang harap dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.